أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, di pagi hari ini ketemu lagi di Islam itu Indah. Insyaallah hari ini kita akan belajar lagi bareng-bareng. Di samping saya ini sudah ada guru-guru kita yang sangat luar biasa nih. Ada Ustadz Ahmad Ridwan, sehat Ustadz? Masya Allah. Ada Habib Muhammad, Masya Allah ganteng banget nih. Bib, sehat Bib? Sehat, alhamdulillah. Juga ada guru kita Ustadz Maulana, sehat? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Baik jamaah, hari ini temanya menarik sekali nih. Beberapa waktu lalu saya lagi sempet nonton video tuh banyak banget yang lagi upload video kayak gini nih. Ada, Ustadz pernah denger gak lagunya gini nih? Ya Pak. Lo ngomongin gue bodo amat. Bagus banget suaranya. Waduh, pernah gak dengar Ustadz? Pernah lah. Nah, pernah, itu lagi viral kan. Nah, ini nih yang jadi permasalahan. Kadang di dalam kehidupan kita tahu nih ya, tidak semua orang itu suka sama kita. Pasti ada aja yang gak suka. Ya. Tapi permasalahannya nih, kalau misalnya orang tuh biasanya di depan kita baik. Ya. Tapi di belakang kita ngomongin. Ya Allah, ada orang seperti itu. Banyak Ustadz, apalagi zaman sosial media sekarang. Aduh, disindir-sindiran di sosial media. Pokoknya rame. Nah, tapi yang jadi pertanyaan nih nanti kita akan bahas nih dalam tema kita hari ini. Temanya adalah lo ngomongin gue. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silahkan. Iya, makanya kan yang dulu bapaknya pernah ditegur sama RT itu loh. Hah? Lu pada belum tahu? Aduh, salah ngomong. Beneran? Lu tanya aja nih teman sebangkunya nih Bintang. Ya kan Tang ya? Ya. Udah cerita, lu mau cerita lu. Gak ada, enggak tahu gue gitu-gituan. Ya dulu doang sih sekali. Awalnya tuh Waduh, Masya Allah itu bener banget tuh. Di dalam kita kalau kita bersosialisasi pasti ada pasti teman yang kayak begitu. Awalnya tuh ngobrol-ngobrol gitu, lama-lama pasti aja ujung-ujung berpotensi buat jadi gibah. Nah ini saya mau ke Ustadz Ahmad Ridwan dulu, afwan Ustadz nih. Bener gak sih di dalam Islam itu orang-orang yang memiliki sifat bermuka dua atau munafik, misalnya di depan ngomong ini, di belakang ngomong ini. Nah ini katanya nanti akan
mulutnya itu disumpel pakai dari api neraka. Waduh, emang bener serem banget. Nah ini mohon penjelasannya kenapa bisa sampai seseram gitu itu balasannya nih Ustadz, nih mohon penjelasannya. Ya. Iya silakan Izin Bang Ustadz. Mikdad, Habib Muhammad, Maulana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'du. Jadi memang kalau bicara tentang orang munafik, apalagi ngurusin muka dua tadi ya, kita aja ngurusin muka satu itu rada capek gitu. Benar. Ya. Rada berat gitu kan, apalagi ibu-ibu harus apa namanya? Mahal juga. Itu dia ke salonnya mahal dan sebagainya, mukanya sampai dua, bingung kita. Nah, bagaimana dengan orang yang muka dua begini? Adalah orang yang paling capek hidup di dunia, mereka yang bermuka dua atau lebih. Gitu ya. Dua atau lebih. Kenapa? Ya'ti ila haula biwajhin wa ya'ti ila haula'i biwajhin. Kata Rasulullah SAW, inna syarran nasi yaumal qiyamati manzilatan dzul wajhaini. Seorang yang paling buruk posisinya nanti di akhirat, di hari kiamat adalah orang yang bermuka dua. Kalau sudah kata-kata Rasulullah SAW, dua hal yang dicamkan. Pertama, beliau sadiqul amin, enggak pernah berkata dusta, artinya jujur. Yang kedua, beliau adalah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan bentuk redaksi inna syarran nas, sungguh manusia terburuk. Jadi kalau sudah dikatakan terburuk, wajar kalau kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam punishment-nya juga yang sesuai. Kenapa? Karena orang ini, kata Al-Alqami, datang kepada satu kaum, satu kelompok manusia dengan wajah yang berbeda saat dia datang kepada yang lain. Artinya apa? Artinya dia memberikan satu gambaran yang berbeda-beda kepada dua kelompok yang dia datangi. Makanya tadi di awal dari kajian ini dibuka dengan ayat yastahzi'u bihim. Mereka itu melakukan olok-olok, tapi kelar Allah telah mengolok-olok mereka. Mereka nggak sadar bahwasanya perilaku yang mereka sedang lakukan itu adalah berbalik lagi kepada diri mereka sendiri. Karenanya kalau tadi Mas Mikdad atau Bang Mikdad katakan, apakah seburuk itu Ustaz? Betul. Kenapa seburuk itu? Karena tadi dia menunjukkan izharul khair wa ikhfa'us syarr. Menunjukkan yang baik-baik padahal sejatinya adalah kondisinya buruk dan hati serta rencananya adalah tidak baik. Ini yang berbahaya sekali. Makanya pernah lihat buah semangka, luar hijau dalamnya merah. Wah, semangka berbuah. Berbuah semangka kan gitu ya. Luarnya hijau dalamnya merah. Ini bahaya sekali. Karenanya orang-orang munafikin adalah orang-orang yang sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan namanya satu persatu dan ini menjadi kewaspadaan bagi kaum muslimin saat itu dan Allah sampai memberikan satu surat khusus surat Al-Munafiqun di awal dari surah Al-Baqarah bahkan 13 ayat Allah beberkan di antara 3 manusia yang disebutkan pertama kali. 4 ayat untuk orang beriman, kemudian 2 ayat untuk orang-orang kafir, 13 ayat untuk orang-orang munafikin. Allahu a'lam. Masya Allah, berarti Allah serius banget nih ya peringatan untuk orang-orang munafik sampai ada 13 ayat nih. Sangat Ustaz. serius. Waduh, Masya Allah, ini makanya bahaya nih. Nah ini kita bicara soal orang munafik nih jamaah. Nah, saya mau ke Ustadz Maulana. Ustadz, Ya. Afwan Ustadz. Ini kadang kan kita kalau misalnya diomongin orang gitu ya, kadang suka pasti tahu nih sebenarnya kita diomongin. Tapi di dalam Islam apakah Rasulullah pernah mengajarkan bagaimana sih caranya supaya kita ini tahu kalau orang-orang di dekat kita ini memiliki muka dua, double face atau munafik nih Ustadz. Mohon penjelasannya ini silakan. Iya. Double face tuh. Double. Izin Habib, izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita bersyukur diberikan kemuliaan bisa menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik, umat yang diberikan fasilitas yang luar biasa. Yang pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad. Bahkan siapa yang membaca salawat setelah berkumpul dan akan berpisah, insya Allah terhindar dari dia omongin orang.
Jadi kalau kita kumpul-kumpul terus kita mau tinggalkan tempat, baca salawat dulu. Insya Allah tidak akan diomongin orang. Nah kalau berbicara tentang orang yang bermuka dua, memang ada nggak cara mengetahuinya? Ternyata ketahuan, sebenarnya orang tahu kalau ini bermuka dua. Karena lain di mulut, lain Di di hati. Karena ciri yang seperti ini sebenarnya, makanya ciri-ciri orang yang bersifat munafik. Karena di zaman Rasulullah SAW banyak orang munafik. Ada orang munafik. Tapi kalau sama sekarang orang yang bersifat munafik. Maka orang munafik itu mendatangi kamu dengan muka tertentu, lalu mendatangi dengan muka yang lain. Nauzubillah, ini repot ini. Kalau orang yang sudah jelas orang beriman, udah jelas keberimanannya. Orang kafir udah jelas kekafirannya. Tapi orang munafik, mau kita tidak tahu ini teman atau lawan. Bisa jadi menggunting dalam lipatan, menusuk dari belakang. Nauzubillah summa, nauzubillah. Maka keluarlah dari kebenaran dan tidak mau memberikan kebaikan penyelesaian. Maka orang-orang munafik ini susah untuk diajak berdamai. Di depan dia baik, tapi di belakang dia nusuk lagi. Nah ini yang merepotkan kita. Serbu mundur dia. Kan repot. Bisa begitu, Ustaz. Gimana ulang-ulang, Ustaz? Serbu dia Tapi mundur. mundur Ustaz. Harusnya maju kan ya? Harusnya maju. Kita disuruh maju tapi dia mundur. Ini yang merepotkan ketika di zaman Rasulullah SAW. Merepotkan. Mereka sudah ada di barisan, lalu keluar dari barisan. Bahkan mengajak orang keluar dari barisan. Mempengaruhi. Kalau Anda tidak bisa membantu orang, minimal Anda tidak merepotkan. Ini yang banyak kejadian. Dia tidak nyumbang. Dia tidak apa-apa. Tapi komentarnya lebih banyak. Ya Allah. Curhat nih. Banyak nih kayaknya kayak gitu nih, banyak yang kesindir nih kalau gitu. Dan mohon maaf saya pinjam kata-kata ini, banyak alasan kalau diajak bertabayun dia berusaha untuk, dia sepertinya menunda-nunda untuk kebaikan. Dan mohon maaf saya pinjam kata-kata ini, pelin-pelan dan bersumpah karena merasa tidak dipercaya. Maka ciri-ciri orang yang, maaf saya pinjam kata-kata ini, orang munafik adalah orang yang emosian tinggi. Kita biasa-biasa aja tapi terlalu tinggi, apa namanya? Tertemperamental apa? Temperamental. Itu tertemperamental. Apa Ustaz? Ulangi. Temperamental. Temperamental jamaah ya. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat orang Amin munafik. amin ya rabbal alamin. Kalau mungkin orang berkata, kita doakan mudah-mudahan dia bisa kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Waduh masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Aduh ini bicara soal orang munafik ya, mudah-mudahan kita juga dijauhkan dari sifat munafik. Kadang memang tidak disadari ya. Nah tapi ini yang jadi permasalahan nih. Nah sekarang saya mau ke Habib Muhammad dulu nih. Bib, afwan Bib. Ini kadang nih ya, kalau misalnya di dalam pertemanan saya sih udah beberapa kali ketemu lah. Misalnya ada permasalahan, udah ketemu nih, lu ngomongin gue di belakang gue. Wah lu ngomong, wah pokoknya berantem lah akhirnya. Nah pada akhirnya karena kita menghindari hal-hal tersebut, kita memutuskan silaturahim sama orang itu. Nah itu dalam Islam dosa nggak sih Bib? Kalau misalnya supaya kita menghindari hal-hal tersebut gitu, daripada temenan sama orang munafik, mendingan jauhin aja. Artinya mohon memutuskan silaturahmi. Betul, namun Baik. penjelasannya Bib gimana Bib? Sekarang. Oh, iya dong Bib, masa besok Bib? Silakan Bib. Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khulqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Pagi-pagi Masya Allah kita ngomongin orang munafik. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang munafik. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Ridwan, Bang Mikdad. Ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barik alaihi wa ala ali. Kalau kita bicara misalnya tadi apa yang ditanyakan oleh Mikdad, artinya kalau kita punya teman kemudian kita mengetahui teman tersebut adalah orang yang munafik, apakah boleh kita memutuskan silaturahmi kepada mereka? Maka dijawab oleh Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir. Beliau mengatakan la tashabanna fasiqan wa la tashabanna qati'ar rahmi. Memang artinya berteman akrab, dilarang itu berteman akrab. Jadi la tashabanna fasiqan,
jangan berteman akrab sama orang yang fasik. Artinya orang munafik termasuk mereka adalah orang yang fasik. Tapi ketika kita menemui mereka orang-orang yang fasik, apakah kita menjauhi mereka? Pertama dikatakan la tashabana. Di sini ada taukid. Jangan berteman akrab, duduk bareng lama-lama. Kenapa? Penyakit ini menular, lebih bahaya daripada corona. Ini menular. Ya, orang corona subhanallah kalau kena jangan sampai kena corona, kita sabar, kena corona meninggal dunia insya Allah syahid. Artinya orang meninggal dalam keadaan sakit, tapi meninggal dalam keadaan munafik, dunia susah, akhirat susah. Jadi tidak dikatakan menular. Maka apa? Latas habana fasikan, jangan berteman akrab kepada orang yang punya sifat fasik atau sifat munafik ini. Lantas menghadapi mereka seperti apa? Menghadapi mereka apa yang diajarkan oleh Nabi SAW mubarik alaihi wa ala ali. Artinya kita fa'arid anhum, kan tadi sudah dibacakan ayatnya, artinya kita menghindar daripada mereka. Yang dikatakan oleh Bang Midat, menghindar boleh atau tidak? Boleh, tapi memutuskan silaturahmi boleh atau tidak? Tidak boleh. Memutuskan saya hello, assalamualaikum, salaman apa ketemu, makan sekali-sekali nggak apa-apa, tapi duduk bareng lama-lama, nah ini berbahaya. Makanya beliau mengatakan, dan memutuskan silaturahmi ini sangat tidak boleh, haram dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap akhlak dengan mereka, tetap adab dengan mereka, tetap baik dengan mereka. La tashabana qati arrahmi, kita juga tidak boleh berteman akrab sama orang yang selalu memutuskan silaturahmi. Karena silaturahmi itu tidak boleh diputuskan. Manjangin umur, insya Allah memperbanyak rezeki. Dan bagi orang yang punya sifat munafik, stop sudah punya sifat munafik. Capek punya dua muka, Masya Allah. Punya satu aja capek ya Bib, apalagi punya Makanya. dua. Itu aduh, kalau Belum perawatan muka juga ngurus mahal. bedaknya repot. Masya Allah. Nah Bib, tapi bicara soal munafik nih punten Bib, katanya orang munafik itu bukan hanya di zaman sekarang. Dari zaman Rasulullah itu sudah ada Bib. Bahkan, Dari zaman Nabi Allah Adam sudah ada. Masya makanya Bib, Allah. ini katanya saya pernah dengar juga Bib, Nabi Muhammad Rasulullah SAW aja katanya pernah ditipu sama orang munafik atau bermuka dua. Nah, Masya saya jadi Allah. pengen tahu nih Bib, apa yang Nabi lakukan pada saat itu Bib? Baik, siap. Insya Allah pengen sih kita bahas, cuman panjang kayaknya nih. Waduh, panjang ya, Insya Bib. Allah setelah ini kita bahas. Waduh, baik kalau gitu janji ya Bib ya, dijawab setelah ini ya. Baik jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.